Oke, kita langsung mulai aja kali ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam tema diskusi kita kali ini. Tema diskusi kita kali ini adalah terkait dengan teknologi modifikasi cuaca. Nah, sangat diharapkan Bapak bisa menjelaskan kembali nih Pak, apa sih teknologi modifikasi cuaca itu dan apa sih tujuan umum masyarakat bisa dapat mengetahui teknologi modifikasi cuaca itu sendiri, Pak. Kepada Bapak disilahkan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Kelompok 1 ya, dari kelas A ya, kelas B. Ya, dari kelas 1B, Pak. 1B. Ya. Kalau melihat daripada pertanyaan awal mengenai teknologi modifikasi cuaca, bisa saya akan share yang tadi juga saya kirimkan ini. Materi dari kawan saya, kebetulan beliau terakhir kepala di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Coba Pak Budi dijadikan host dulu. Oh ya, sudah. Itu dari kalian aja ya, berarti ya, Bapak tinggal baca ya. Bagus ya itu. Aku jelaskan. Ini materi Bapak terima, kebetulan kemarin kan kalau nggak salah Pak Joko harusnya, tapi karena ini bilang sulit untuk mengkomunikasikan, jadi Bapak ambil dari materinya Pak Dr. F. Heru Widodo MSc, bos saya juga sekarang di PT LCI. Jadi kami punya satu perusahaan yang membuat teknologi sistem semai awan, jadi mengurangi daripada hujan, kebalikan dari menambah ya. Pak Heru Widodo jabatan terakhir adalah Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca periode 2012 hingga 2016. Lanjut, Pak. Nah, apa sih yang disebut dengan TMC itu ya? Dan bagaimana sekarang digunakan teknologi ini untuk menambah atau mengurangi curah hujan yang bisa mengakibatkan terjadinya beberapa bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah banjir, keringan misalnya, atau longsor. Lanjut. Yang saudara pernah ketahui bahwa teknologi modifikasi cuaca ya itu tidak serta-merta teknologi ini digunakan ya oleh para ahli. Slide ketiga, Mbak, selanjutnya, Mbak. Ya, jadi ada sebabnya. Ya, sebelum naik ada pengaruh perubahan iklim. Seperti yang Bapak pernah uraikan bahwa perubahan iklim itu adalah suatu peristiwa berubahnya unsur-unsur iklim ya akibat adanya pemanasan global. Terjadinya perubahan iklim itu ya sudah, sedang, dan akan terjadi di seluruh dunia. Fenomena perubahan iklim atau climate change sebagai dampak pemanasan global atau global warming berakibat yang paling terasa adalah terjadinya pola musim yang tidak menentu. Jadi kalian nanti kalau bisa ya mencari buku yang saya tulis dengan Bapak Dr. Putu Puja, karena itu salah satu yang Bapak akan keluarkan di UAS, bukunya ini tadi. Jadi ini buku yang kalian mesti cari ya. Ini bukunya. Ya, bukunya ini. Judulnya adalah Fenomena Perubahan Iklim. Ya, tulisan dari Ibu Puja dan Budi Zuhardi. Ya, halaman 18, nggak salah.
atau di halaman yang kira-kira yang terkait dengan beberapa dampak yang terjadi, gitu. Ya. Nah, sini ada kelihatan bahwa perubahan iklim itu akan merubah beberapa bencana yang tadinya biasa menjadi sangat luar biasa. Selain banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan. Lanjut, Mbak. Apa itu teknologi modifikasi cuaca? Ya, ini suatu teknologi usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air, di atmosfer, atau bisa juga mengurangi ya curah hujan di yang sekarang ini saya ada proyeknya di tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Bagaimana caranya? Ya, ini dengan memanfaatkan parameter cuaca seperti curah hujan, angin, ya kan, suhu, kemudian temperatur, temperatur, kelembaban dan lainnya, untuk tujuan menambah atau mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan risiko bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca. Itu ya. Bisa juga selain intensitas curah hujan adalah durasi atau lamanya. Baik. Itu yang disebut dengan teknologi modifikasi cuaca. Silakan. Siapa lagi yang selanjutnya akan bertanya? Di stop dulu hostnya. Ya, maksudnya di stop slide-nya. Kita kembali lagi. Masih dari saya nih, Pak. Ya. Kalau TMC ini tuh dalam 1 tahun ini tuh sering terjadi atau enggak ya, Pak, atau jarang? Melihat tadi kalau TMC teknologi dan itu adalah berdasarkan permintaan, Mas. Artinya kalau tidak diminta oleh suatu instansi, maka TMC tidak akan dilakukan. Ya, artinya suatu instansi akan meminta dulu yang namanya Badan BPPT itu, BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ya, itu akan melakukan TMC, teknologi modifikasi cuaca berdasarkan permintaan. Karena ini mahal, Mas. Kalau misalkan dia 1 kali terbang aja, itu ada nilainya untuk membawa bahan semai dan pegawai atau operator yang mengoperasikan 148 juta sekali terbang, namanya satu sorti. Jadi menyiapkan dari bawah, kemudian dibawa sewa pesawat segala macam gitu. Ya, jadi itu bergantung berdasarkan permintaan. Contoh, suatu saat misalnya PLN ya, misalnya di Jawa Barat akan akan mengalami krisis karena beberapa waduk Jawa Barat itu tidak bisa turbinnya beroperasi dengan normal. Maka PLN meminta kepada BPPT, sekarang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk melakukan TMC. Nah, mereka kerjasama kontrak, yang bayar PLN, kemudian yang mengerjakan adalah BRIN, khususnya balai yang tadi saya katakan adalah Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Nah, kontrak terjadi, maka akan memberi teknologi ini, modifikasi cuaca itu di wilayah Jawa Barat dengan mengisi waduk di beberapa wilayah Jawa Barat. Itu, Mas. Berdasarkan permintaan. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan sama teman saya, Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa teknologi modifikasi cuaca ini dapat dilakukan apabila ada permintaan. Nah, kira-kira daerah mana saja sih, Pak, yang diperlukan untuk melakukan teknologi reka cuaca ini? Ya, biasanya kalau wilayah-wilayah yang seringkali mengusulkan permintaan teknologi modifikasi cuaca dengan melihat kondisi yang sudah diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Misalnya, wilayah yang kekeringan seperti di NTT,
Ya, wilayah seperti di Jawa Barat akan memasuki musim tanam. Nah, itu dikatakan bahwa wilayah itu akan terkena dampak kekeringan yang berkepanjangan seperti di Indramayu, di Majalengka. Ya, kami dari dulu saya pernah bekerja di BMKG itu membuat peta potensi kekeringan. Jadi potensi artinya belum tentu terjadi karena potensi sama seperti potensi tsunami belum tentu terjadi gitu. Ini potensi. Wilayah-wilayah Jawa Barat terkena kekeringan. Melihat data karena kami akan mengirimkan buletin perakiraan musim ya dalam 1 tahun itu 2 kali ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, pada saat itu Pemda kemudian juga bicara dengan PLN, dengan Waduk Jatiluhur. Ini kalau kekeringan bagaimana? Mereka sering rapat ya. Namanya Rakopimda, rapat koordinasi juga di daerah. Nah, barulah dari situ diambil kesimpulan rekomendasi harus ada hujan buatan. Nah, istilah lain dari TMC adalah hujan buatan. Gitu Mbak. Jadi tidak semua wilayah ya kan akan mengusulkan adanya TMC. Tapi bisa juga untuk mengurangi curah hujan itu di wilayah DKI itu akan Pemdanya akan minta dilakukan pengurangan curah hujan untuk mengusir awan-awan hujan agar tidak terjadi hujan. Karena di DKI waktu itu dikhawatirkan adalah banjir. Jadi berlawanan dengan kekeringan. Karena di DKI tidak ada sawah, tapi banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Izin bertanya kembali, kira-kira dari proses teknologi rekayasa cuaca ini ada nggak sih Pak kandungan apa saja atau efek yang diberikan terhadap awan yang disemaikan itu apa ya Pak? Ya, betul. Coba di-share kembali proses yang terjadi di awan. Ini sebenarnya bukan materi kuliahnya geografi ya, tapi fisika awan. Tolong Reti di-share kembali. Kita lihat nanti di slide keberapa bagaimana modifikasi itu bisa dilaksanakan. Terus Mbak. Ya. Nah, di sini dulu kita lihat nih metode penyemaian awan. Penyemaian awan dapat dilakukan dengan beberapa bahan atau metode bahan dengan beberapa metode bahan maupun wahana. Wahana itu adalah kendaraan ya seperti misalnya drone, pesawat, kemudian satelit itu wahana maupun wahana semai yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah target serta tujuannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi waduk Jatiluhur, kita lakukan dengan satelit KASA, dengan pesawat KASA atau CN250 Tuko, ya kemudian di atas dari waduk itu yang ada kondisi awan hujan, kita semburkan, ya kan, bahan semai seperti es kering, CaCl, agar memicu hujan lebih lebih cepat turun di situ, ya. Di situ dikatakan ada di pesawat itu ada tulisan bahan semai jenis apa, Bapak nggak bisa baca tuh. Coba dibesarkan bisa nggak Mbak Preti? Digedein coba biar Bapak bisa baca. Di zoom coba. Bahan semai jenis ejectable flare. Ya, ejectable flare dimasukkan ke awan dengan cara ditembakkan dari pesawat pada bagian puncak awan atau jenis awan dingin. Nah, itu yang kalau kamu kemarin ada tugas dari Bapak itu kan adalah awan cumulonimbus itu ya, seperti kembang kol, awan hujan itu. Nah, kalau sirus nggak bisa, Mbak, apalagi yang di bawah 100. Nah, kemudian pesawat juga di sini bahan semai berbentuk flare dipasang pada bagian sayap. Jadi banyak ya yang bisa dilakukan. Ya, ada yang tadi ejectable flare, ada juga flare saja ataupun bawah pesawat. Partikel bahan semai masuk ke dalam awan jika flare terbakar. Nah, bisa juga dari bawah, ground based generator tambah, merupakan salah satu metode untuk menyampaikan bahan semai ke dalam awan dengan memanfaatkan potensi topografi dan angin lembah. Bahan semai dikemas dalam bentuk flare. Nah,
Bapak melakukan yang saat ini ground base nih, ground base generator, ya. Jadi dari bawah, bukan dari pesawat. Nah, kemudian ada sebelah kirinya bahan semai berupa serbuk garam. Nah, ini NaCl nih, ya kan? Es kering ini dilepaskan di sekitar dasar awan, jenis awan hangat. Nah, kemudian ada lagi di bawah penyawaian awan menggunakan roket yang ditembakkan dari darat. Nah, terus bisa begitu, ya. Itu Mbak. Nah, pasti di dalam CCN-nya yang kemarin Bapak share, yang untuk bahan yang kamu bahas yang mengenai abstrak dan introduction dari sistem awan, kamu bisa baca juga di situ. Itu memodifikasi awan-awan hujan itu bisa jatuh di situ atau memunahkan. Jadi dia istilahnya dalam bentuk CCM, nuklei, ya kan, CCM itu. Ya kan, ada yang kita sebut CCM namanya, hitungannya partikel gitu. Itu Pak, itu. Jadi akan mempengaruhi Mas. Apalagi nanti kalau air hujan yang jatuh itu ada di uji lab bisa asam, Mbak. Sangat sangat berpengaruh, berdampak kalau hujannya sudah bersifat asam terhadap lingkungan. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Bapak, Ada lagi. saya mau bertanya juga nih. Kan Ya, tadi silakan. proses turunnya hujan itu kan ada menggunakan NaCl atau garam, terus ada juga Iya, flare. betul. Itu kan proses turunnya hujan ya Pak. Terus bagaimana sih Pak proses TMC ini bisa memindahkan awan ini? Jadi kan yang misalnya tadi mau hujan, terus biar gimana caranya nggak hujan itu gimana gitu Pak prosesnya? Ya, jadi gini, bukan bisa memindahkan awan, tapi kan selain daripada pesawat itu ulang-alik, kita sebut dengan sortir, ya kan, dia menyortir gitu awan mana yang bisa hujan. Tapi dengan adanya teknologi misalnya unsur-unsur kita melihat di yang kemarin seperti penjelasan atau tugasnya tim kamu ya kan, Zeri dengan Nature, kita bisa belajar gimana windrowsnya, arah anginnya itu. Jadi kita tidak bisa memindahkan awan. Jadi awan mana yang kira-kira melewati daerah target itu yang kita harus tembakkan dengan flare NaCl gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau kita mau menembakkan awan yang tadinya tidak ingin hujan di DKI, kita salah, ya kan? Malah hujan. Padahal kita akan, ya kan, dengan melihat data di satelit itu, dengan data di komputer itu, yang kita perhatikan, wah ini gerakan awannya kemana, arah anginnya kemana, dari barat atau dari timur, ya kan? Baru setelah terjadi awan hujan itu digeser, didorong, tapi tidak bergerak sendiri berdasarkan data angin ya, itu akan dijatuhkan di Laut Jawa, ya karena tidak ingin jadi banjir gitu. Tapi ada suatu ketika kesalahan karena interpretasi kita dengan data dukungnya, kita mau mencoba supaya tidak hujan di das berantas di Jawa Timur, ternyata hujannya di daerah yang tidak memerlukan hujan, tembakau di Jember. Nah, itu seringkali seperti itu kesalahan, ya kita mau apa lagi? Padahal mereka tidak ingin adanya hujan, malah dia butuh kemarau gitu. Karena di situ kalau hujan, tembakau dan hasil jadi rokoknya jadi kurang bagus begitu. Jadi bukannya kita mencoba menggeser awan itu, tapi kita berusaha bagaimana dengan kondisi angin yang ada, semoga massa udara itu bergerak ke daerah yang kita tidak inginkan, bukan target misalnya, atau daerah kontrol lainnya. Demikian berarti. Ya, saya mau nambahin Pak. Kok saya pernah baca suatu jurnal gitu Pak, kalau teknik modifikasi cuaca ini bisa melerai atau memindahkan siklon tropis, di mana kan siklon tropis ini kan cukup besar ya Pak. Apakah itu benar bisa dilakukan dengan adanya TMC gitu Pak? Oh tidak Mbak. Jadi kalau misalnya jurnal yang kamu baca itu teknologi modifikasi cuaca, ya yang berkaitan dengan siklon tropis agak berbeda. Karena siklon tropis itu belum ada yang mampu, ya kan, berusaha ditreatment atau diperlakukan seperti awan-awan hujan.
Karena siklon tropis itu dia tidak hanya sekumpulan dari gugusan awan, tapi massa udara yang besar. Ya, siklon tropis itu sangat berbahaya dan kamu bisa lihat kalau memang kemarin saya lupa memutarkan videonya seperti hurricane Katrina, ya kan? Kemudian bencana yang sering melanda Filipina itu. Jadi badai tropis, siklon tropis, atau kalau kamu mau lihat juga bagaimana badai tropis itu yang di filmnya Perfect Storm, tapi kejadiannya di laut, ya kan, bisa menghancur leburkan kapal nelayan gitu, ya. Tidak bisa kalau TMC dilawan dengan siklon tropis karena ini skopnya lebih besar, ya kan, siklon tropis itu. Jadi suatu gerakan massa udara yang bisa meluluhlantahkan suatu daerah. Tidak bisa, belum ada itu yang sanggup. Kita hanya TMC itu di bagian parsel-parsel komponen awan yang di lokasi itu hanya dalam satuan mungkin 5 kilo kali 5 kilo kalau dihitung dari tanah. Demikian. Silakan. Yang lain. Mau bertanya lagi, Pak. Ya, kalau dari pengalaman Bapak, instansi apa saja sih Pak yang terlibat dalam TMC ini, Pak? Oh, kalau dari pengalaman saya, walau saya baru masuk ke kantor BMKG itu 87, tapi 88, 89 sering diajak sebagai pengamat observer dari instansi BMKG. Ya, biasanya dulu yang namanya BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diminta untuk melakukan TMC. Di beberapa YouTube-nya, kamu bisa lihat BBTMC Channel, itu dari tahun 77-78 mereka sudah bekerja. Sudah ada. Dulu namanya UPT di bawah Pertamina. Nah, yang pertama adalah BPPT dulu ya, sekarang BIN. Kemudian sebagai supportingnya BMKG sebagai penyuplai data dan informasi cuaca dan iklim. Kemudian TNI Angkatan Udara yang menyiapkan pesawat-pesawatnya. Walaupun sekarang ini beberapa pesawat sudah dibeli oleh BPPT atau BRIN, tetap TNI AU karena mereka mempunyai sertifikat pilotnya, ya kan, kapten-kaptennya itu, ya. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Baik Nasional BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana BBBD dan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di daerah BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian ada juga dari LAPAN ya, data satelitnya. Begitu juga dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari pemetaannya. Sama, karena di dalam TMC itu ilmu multidisiplin, Mas. Ya kan, seperti kita, geografi itu sebenarnya multidisiplin. Ya, apa saja gitu. Ya, nanti koordinasi dengan Pemda, kemudian dengan ini juga lingkungan hidup. Karena melihat hasilnya itu memiliki dampak di air enggak, nanti air misalnya airnya asam jadi tidak bisa untuk air minum misalnya, atau ke tanaman akan rusak. Oh, banyak Mas, multi sektor ya, yang seperti Bapak sebutkan itu baru aja. Nah, instansi lain PU juga demikian Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi saya mau bertanya Pak. Silakan. Instansi itu kan pastinya kan mengeluarkan dana ya Pak ya. Pasti. Dananya itu ditanggung oleh pemerintah apa pribadi Pak? Enggak, pemerintah pribadi. Mas. Biasanya pemerintah itu melalui BNPB ya, dananya digelontorkan atau sumbangan juga dari beberapa instansi ya. Jadi pemberi dana itu bisa PUPR karena dia perlu banget untuk pengisian waduk. Nah, kalau misalnya untuk BNPB kalau ada bencana nasional ya, kejadian luar biasa disebut ya. Kalau banjir misalnya, kekeringan misalnya di NTT ya. Kemudian bisa juga kemarin yang mengurangi intensitas hujan di Islamic Solidarity Games. Nah, itu pemerintah daerah
Misalnya Pemda DKI untuk mengurangi hujan supaya tidak terjadi banjir, begitu. Tidak pribadi karena mahal, bisa miliaran itu. Demikian. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Ya. Mungkin dari kita pertanyaan cukup sampai sini Pak. Mungkin sebelum saya bacain kesimpulan atas pertanyaan dan jawaban dari Bapak, mungkin dari Bapak Ya. ingin menambahkan juga Pak. Kalau saya ya itu sudah cukup. Kamu baca aja materi yang Bapak kirim dan kamu bisa share di kelas ya. Karena itu salah satu juga yang mungkin materi kamu ini Bapak jadikan, walaupun Bapak sudah kirim ya, sudah kirim ke mana? Ke Prodi ya, ke Pak Ali. Kamu baca selain buku yang kamu harus cari ya mengenai climate change, perubahan iklim, dan salah satu soal ini TMC gitu. Kemudian kalau bisa recording kamu ini ditambahkan dengan materi Bapak yang tadi Bapak, jadi tidak semuanya, tapi yang Bapak tadi tampilkan, ya kan? Ya, dari materi yang tadi itu kamu tambah-tambah, kalau bisa ada narasinya, ya kemudian ada ucapan terima kasih. Itu saja Mbak Preti. Terima kasih Pak atas pemaparannya dan jawabannya. Saya mungkin mau membacakan kesimpulan sedikit ya Pak. Jadi apa itu TMC sudah dijelaskan kalau TMC itu suatu pengendalian sumber daya air di atmosfer, atau bisa juga TMC ini sebagai menambah atau mengurangi curah hujan yang disebabkan iklim dan cuaca. Terus tadi pertanyaan juga, apakah kegiatan ini sering terjadi pada suatu daerah? Itu tergantung permintaannya juga. Terus dari pertanyaannya, di mana saja daerah yang sering melakukan permintaan ini, itu balik lagi ke permintaannya. Misalnya dari daerah NTT gitu akan terjadi kekeringan, pasti akan ada permintaan juga. Terus ada juga di daerah Indramayu, Majalengka, ataupun di Jawa Barat pun bisa aja gitu, tergantung permintaannya juga. Terus tadi kandungan apa saja gitu yang untuk meleraikan si hujan ini, itu ada NaCl atau garam, terus ada juga flare gitu. Terus tadi bagaimana sih proses teknologi modifikasi cuaca ini bisa memindahkan cuaca. Nah, itu dengan adanya teknologi, unsur-unsur kita juga bisa mempelajari juga nih, tergantung dari arah anginnya juga, kita bisa melakukan TMC ini. Apakah nanti ada suatu hujan, kita bisa melakukan TMC ini gitu. Terus ada juga tadi pertanyaan lain, apakah teknik modifikasi cuaca ini bisa meleraikan siklon tropis? Itu tidak bisa, karena kan siklon tropis itu kan cakupannya anginnya kan lumayan besar ya, jadi belum bisa ada yang meleraikan siklon tropis ini. Berikutnya juga pertanyaan dari Aziz, instansi apa saja yang terlibat dari TMC ini, teknologi modifikasi cuaca ini? Itu lumayan ada banyak ya, dari pengalaman Pak Budi sendiri itu ada BMKG, ada BPPT, ada TNI AD, ada BPBD, terus bahkan Bukan maaf, Preti bukan TNI AD, TNI AU Mbak. Oh iya, TNI AU. Maaf Pak, terima kasih. Terus ada juga tadi dari pihak Badan Informasi Geospasial juga terlibat. Itu dari pengalaman Pak Budi sendiri. Dan terus kira-kira dananya ini apakah dari instansinya tersebut atau dari pemerintah? Ternyata pemerintah juga menanggung terhadap TMC ini. Terus ada juga sumbangan-sumbangan dari si instansi-instansinya ini. Dan pengeluarannya ini bisa sampai miliaran sekalinya melakukan TMC ini. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak. Tambahkan Mbak Preti, Ya. Kontrak kami sekarang selama 6 bulan dengan PT Borneo itu kontraknya malah 12 M, Mbak. Miliaran memang. Karena teknologinya mahal. Oke, jadi saya ulangi ya Pak. Jadi untuk di kontrak selama di 6 bulan di Borneo ini bisa mencapai 12 miliar, karena teknologi-teknologi yang digunakan juga sangat mahal. Mungkin udah canggih kali ya Pak gitu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan dapat yang banyak yang nonton. Amin. Ditonton ya Pak.
Ya, terima kasih Pak. Oke. Saya akhiri. Terima kasih Ya. juga teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lip ya. Iya, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi.